TX4. Salah tuduh. Satpam menunduk saat melihat Raihan dan manajer datang. Raihan menatap ke arah Anissa yang ketakutan, tangan Anissa bergetar saat ia menunduk. Orang akan menganggapnya bersalah jika melihat keadaannya sekarang yang sangat ketakutan. Lain kali jangan sembarangan menarik wanita, ucap Raihan, ajak baik-baik, dia bicara pada Satpam tapi matanya menatap ke arah Anissa. Pak, wanita ini penipu, dia mencuri di lantai 7, ini ada rekaman CCTV-nya, ucap Satpam sambil memperlihatkan rekaman itu. Raihan mengalihkan pandangannya, dia menatap ke arah rekaman CCTV itu. Demi Allah saya tidak melakukan itu, ucap Anissa melihat ke arah Raihan tapi langsung kembali menunduk saat Raihan melihat rekaman dan menoleh sesekali ke arahnya. Di saat Raihan menoleh, tatapan mereka menyatu makanya dia kembali menunduk. Wanita ini seperti wanita yang di bandara, suaranya sangat mirip batin Raihan. Raihan melihat rekamannya lagi, dan terlihat wanita yang memakai pakaian seperti Anissa dengan warna yang sama yaitu warna coklat tapi wanita itu tidak bercadar. Bisa gak buka cadarnya? Ucap manajer ingin memastikan orang ini sama atau tidak. Bentuk wajah orang di video sedikit terlihat. Anissa menggeleng tidak mau jadi semakin membuat orang lain mengira dialah pelakunya. Satpam ingin menarik cadar Anissa dengan paksa, Anissa tetap mempertahankannya cadarnya. Tolong hargai saya wanita muslim, saya tidak mau disentuh lelaki yang bukan mahram saya mohon, ucap Anissa sedikit menjaga jarak. Suaranya bergetar tapi masih tetap lemah lembut walau sedikit keras. Hentikan, lepaskan dia, ucap Raihan membuka suara. Satpam sedikit menjauh dari Anissa setelah mendengar perintah atasannya. Pak, demi Allah saya bukan pencuri, saya baru beberapa menit sampai di sini bersama teman saya, ucap Anissa kembali meyakinkan semuanya. Mereka semua duduk dan melihat satu persatu rekaman. 15 menit kemudian, Raihan melihat rekaman lain saat wanita itu keluar dari mall, bersamaan dengan Anissa yang baru masuk, mereka berselisih pas baru masuk pintu. Satpam yang tadi gak mengecek rekaman lain, merasa tidak enak pada Anissa, dari sini terlihat jelas jika bukan Anissa yang mencuri. Saya ingin kalian berdua keluar sekarang juga, karena mulai hari ini kalian saya pecat, ucap Raihan marah saat menatap kedua satpam. Kalian lalai dalam tugas, ditambah salah tuduh orang, tambah manajer ikutan padahal tadi dia juga mencurigai Anissa dan sempat menyuruhnya membuka cadar. Satpam menatap ke arah Anissa. Mbak kami mohon maaf, ucap Satpam 1. Ya gak apa-apa. Lain kali jangan diulangi dan juga jangan asal menyentuh wanita yang bukan mahram, ucap Anissa tenang. Satpam hanya menunduk. Pak, ini hanya salah paham, tolong maafkan mereka. Mereka kan hanya menjalankan tugas, ucap Anissa memohon ke Raihan. Raihan menatapnya, lalu melihat ke arah Satpam dengan tajam, manajer tidak berani bicara. Baiklah saya beri kalian kesempatan lagi. Jika ini terulang lagi langsung saja angkat kaki, ucap Raihan tegas. Iya Pak, ucap Satpam masih dengan menunduk. Kami memohon maaf pada Anda yang sebesar-besarnya tentang masalah ini kelalaian kami, ucap Raihan tulus pada Anissa. Anissa mengangguk, kalau begitu saya pergi dulu, assalamualaikum, ucap Anissa pamit. Waalaikumsalam. Kata Raihan sambil melihat ke arah Anissa yang sudah berjalan pergi. Anissa berjalan pergi, tadinya dia kaget bisa bertemu laki-laki yang tidak sengaja disentuhnya sewaktu di bandara. Dia berjalan pergi kembali menemui Bianca. Aku panik lo cari kamu kemana? Tanya Bianca panik saat melihat Anissa datang. Tadi ke sana sebentar dipanggil Satpam, jawab Anissa santai. Kenapa dipanggil? Tanya Bianca. Ada salah paham sedikit. Ayo pilih lagi, ajaknya. Bi tadi pakaian yang Nisa pilih kemana ya? Kok gak ada? Tanya Anissa sambil melihat ke arah lantai. Itu tadi disimpan pegawai mall,
ucap Bianca menunjuk pakaian tadi. Anissa kembali memilih beberapa pakaian dengan pelan. Raihan yang kembali ke tempat itu melihatnya dari jarak yang agak jauh. Berikan diskon untuknya, katakan ini sebagai permintaan maaf kita, ucap Raihan pada manajer. Iya pak, kata manajer sambil menunduk. Di saat Anissa dan Bianca membayar belanjaan mereka, Anissa heran dengan total semua belanjaan miliknya. Maaf mbak, sepertinya ada kesalahan di totalnya, ucap Anissa. Memang segini totalnya, direktur memberi diskon 50% sebagai permintaan maaf kami atas ketidaknyamanan masalah tadi, ucap pegawai. Ah itu padahal gak apa-apa, tapi terima kasih banyak, tolong sampaikan pada direktur, kata Anissa. Iya, kata pegawai itu sambil memberikan semuanya. Anissa membayar semuanya lalu mereka berjalan pergi. Raihan tersenyum dari kejauhan melihat wanita itu yang mungkin sedikit bingung. Anissa datang ke panti asuhan melewati jadwalnya yang seharusnya pukul 2 sore. Assalamualaikum, ucap Anissa. Waalaikumsalam, jawab semuanya sambil berlari ke arah Anissa. Maaf ya Kak Nisa telat, ucap Anissa pada semua anak-anak. Gak apa-apa, ucap beberapa anak sambil menarik tangan Anissa untuk masuk. Anissa melihat Siva duduk di dekat pohon melihat ke arahnya tanpa semangat. Tolong bawain barang Kak Nisa dulu ke dalam, pinta Anissa pada salah satu anak sambil mengunjukkan beberapa tas belanjaan. Kak Nisa ke sana dulu, dia menunjuk ke arah Siva. Anak-anak mengangguk lalu membawa barangnya masuk. Anissa mendekati Siva. Siva pasti sudah lama ya nungguin Tante Nisa, kata Anissa sambil berjongkok di depan Siva. Siva mengangguk lemah. Kalau begitu ayo masuk, ayo Tante gendong, ucap Anissa sambil mengangkat Siva. Siva tersenyum dan merangkul leher Anissa. Dia tersenyum bahagia, tadinya dia pikir Tante Nisa tidak akan datang jadi sedikit sedih. Wajah murungnya langsung mekar. Janeta dan Amara melihat dari kejauhan. Janeta tersenyum melihat Siva bahagia saat digendong padahal tadinya hampir menangis mengira Anissa tidak akan datang. Tante Nisa punya hadiah untuk Siva, ucap Anissa saat berjalan membawa Siva di pelukannya. Apa? Tanya Siva. Nanti ada di dalam, ucap Anissa sambil menunjuk ke dalam. Mereka masuk ke dalam dan semuanya sudah duduk. Anissa membuka tas belanjaannya. Lalu dia memberikan ke anak panti satu persatu, semua terlihat bahagia menerima pemberiannya. Bagaimana bisa Kak Nisa tahu ukuran kami? Tanya salah satu anak panti yang sedikit besar. Kak Nisa hanya mengingat pertemuan kemarin, ucap Anissa sambil mengunjukkan yang terakhir. Dan ini untuk Siva si kecil, ucap Anissa saat memberikan pakaian muslim untuk Siva. Siva tersenyum bahagia menerimanya. Terima kasih Tante, ucapnya sambil memeluk pakaian itu. Ini pakaiannya gak mahal, kalau Siva gak suka gak apa, kata Anissa. Siva suka banget, Siva belum punya baju seperti ini, kata Siva masih memeluk bajunya dengan sayang. Anissa tersenyum melihat semuanya bahagia, senyumnya terlihat dari kerutan di dekat mata. Dia mulai mengajari anak-anak pelajaran tentang agama. Siva duduk diam di samping Anissa karena yang lain bukan belajar mengaji. Anissa sesekali menoleh ke arah Siva supaya Siva gak bosan menunggu. Setelah selesai mengajari anak yang lain dan anak lain sudah pergi keluar, dia mengangkat Siva ke pangkuannya. Kita mulai ya, ulangi yang kemarin dulu, kalau sudah bisa baru ke yang lainnya, ucap Anissa. Siva mengangguk semangat. Karena roknya gak nutup lutut maka harus ditutup dulu pakai kain tapi karena gak ada kain jadi kita gunakan ini saja, ucap Anissa sambil menunjukkan gamis yang tadi diberikan ke Siva. Seperti ini, tanya Siva. Anissa mengangguk. Janeta berjalan keluar dari ruangan ibu panti, dia berjalan menuju ke ruangan tempat Siva belajar mengaji. Dia tersenyum menatap Siva dan Anissa dari pintu.
Anissa mengajari Siva mengaji dengan sabar hingga lidah Siva menjadi lembut dan ucapannya sudah benar. Asteris. Malam hari Siva mencoba pakaiannya yang diberikan Anissa. Cantik sekali cucu Oma, ucap Janeta memuji saat melihat Siva memakai pakaian muslim. Coba berputar sayang, tambah Pramana. Siva berputar dengan bahagia lalu melompat ke opanya. Itu papa pulang. Dia pasti kaget lihat anaknya sangat cantik memakai hijab seperti ini, ucap Pramana sambil mengangkat Siva dan membawanya ke depan. Raihan yang baru masuk langsung kaget melihat putrinya. "Pa, Siva cantik gak?" tanya Siva polos lalu menjangkau tangan papanya untuk menciumnya. "Sangat cantik," kata Raihan dengan penuh senyuman. Ini pertama kalinya Siva berpakaian seperti ini. Raihan mengambil Siva dari gendongan opanya. "Kapan beli pakaian ini?" tanya Raihan. "Ini dikasih sama Tante Nisa." "Ya kan Oma," ucap Siva. "Iya, itu lo yang ngajarin Siva mengaji di panti," kata Janeta. Raihan melihat pakaian Siva sekali lagi. "Sepertinya ini merek yang ada di mall kita. Pasti dia membeli di mall kita karena merek ini baru masuk minggu lalu dan belum dijual di tempat lain," kata Raihan. Pramana juga melihatnya dan hanya tersenyum. Mereka menghentikan pembicaraan karena ingin makan malam bersama, tapi sebelum itu baju Siva harus diganti dulu.